Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai pendoban hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan mengelola usaha ya. Mengelola amal usaha. Amal usaha ini ya seperti sekolah, masjid, ya, kemudian minimarket, panti asuhan dan sebagainya itu adalah amal usaha. Nah, bagaimana dalam mengelola amal usaha yaitu semua bentuk kegiatan amal usaha itu harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan Muhammadiyah, ya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi mengelola amal usaha Muhammadiyah itu pastinya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah dan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah Muhammadiyah juga. Kemudian setiap pimpinan dan pengelola amal usaha di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolanya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan. Jadi amal usaha ini harus dikelola dengan baik ya, karena ini adalah amanat umat yang diberikan oleh kita ya, khususnya kepada pengelola amal usaha. Terus pimpinan amal usaha atau pengurusnya adalah anggota Muhammadiyah yang punya keahlian dalam bidang tertentu di bidang amal usaha tersebut. Misalnya amal usaha pendidikan yaitu sekolah, maka ya pengelolanya harus ahli dalam pendidikan juga ya. Jangan sampai nanti ahli di bidang lain. Terus juga seluruh pimpinan atau karyawan atau pengelola amal usaha itu wajib dan punya tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri ya, contoh yang baik ya, terus melayani juga kepada masyarakat, kepada sesama, menghormati dan juga mempunyai kepedulian sosial. Itu dalam mengelola usaha. Kemudian dalam berbisnis. Nah, dalam berbisnis ya, anggota Muhammadiyah itu sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia. Jadi berbisnis harus saling menguntungkan ya. Nah, tidak merugikan kemaslahatan manusia. Ya, pada umumnya. Terus baik di bidang produksi maupun distribusi barang dan jasa. Terus prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip yang penting harus dipegang baik dalam lingkungan intern atau organisasi Muhammadiyah maupun dalam pihak luar atau ekstern ya, partner atau maupun pelanggan. Itu dalam berbisnis. Terus hasil dari aktivitas ekonomi, bisnis dan ekonomi akan menjadi harta kekayaan pihak yang mengusahakannya ya. Maksudnya pihak yang berbisnis itu. Harta dari hasil karya ini merupakan karunia Allah. Harus diyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah. Hasil dari kerja atau hasil dari bisnis itu adalah karunia Allah. Nah, dalam kehidupan bisnis, ekonomi, warga Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah itu kadangkala orang atau organisasi itu bersaing ya satu sama lain. Nah, dalam persaingan ini harus diyakini juga bahwa berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya, dan juga dilaksanakan dengan baik. Kemudian harta dari hasil bisnis tidak boleh dihambur-hamburkan ya. Nah, misalkan kita berbisnis kemudian banyak keuntungannya, maka jangan sampai dihambur-hamburkan. Nah, tapi dianjurkan untuk memberikan infak dan sodakohnya ya, sebagai wujud rasa syukur. Kemudian kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, lingkungan hidup ini itu sebagai alam sekitar dan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dimakmurkan, dilestarikan dan tidak boleh dirusak ya. Nah, jadi jangan sampai nanti buang sampah sembarangan, kemudian juga menebang pohon secara berlebihan dan sebagainya ya. Hutan Kalimantan kita kan sangat-sangat rusak sekali, maka kita harus melestarikannya ya. Jangan sampai nanti kita tidak melestarikannya. Kita harus melestarikan karena dengan adanya pohon, dengan adanya lingkungan yang baik dan bersih, maka itu dapat membuat kita nyaman, kita sendiri nyaman, kemudian keluarga kita nyaman, orang-orang nyaman, dan juga anak dan keturunan kita juga nyaman hidupnya ya. Nah, ini kan kemarin tuh bulan Januari dan Februari itu kenapa jadi adanya banjir Kalsel? Itu karena kerusakan lingkungan ya.
faktor utamanya itu kerusakan lingkungan, bukan bukan hanya hujan deras ya, bukan hanya hujan deras tapi kerusakan lingkungan. Terus juga kemarin baru saja kan banjir di Kalimantan Tengah, sekarang mungkin masih banjir. Nah, itu karena kerusakan lingkungan juga. Kalsel dan Kalteng itu banyak sekali hutan-hutan yang sudah tidak ada lagi. Banyak sekali hutan-hutan yang sudah tidak ada lagi. Nah, tugas kita itu harus melestarikan hutan tersebut. Harus melestarikan lingkungan. Nah, setiap muslim dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, ini harus dicermati baik-baik serta menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. Nah, keseimbangan ekosistem kemarin kan di Banjarmasin itu ada monyet-monyet yang ke pemukiman ya, ke pemukiman warga. Nah, itu kan artinya tidak ada lagi lingkungan yang menampung monyet-monyet itu, makanya dia mencari makanan ke pemukiman manusia. Terus memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya hidup bersih, sehat, dan indah ya. Disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. Melakukan kerjasama dan aksi-aksi praktis dengan berbagai pihak untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan. Ya, jadi melakukan aksi-aksi praktis ya, seperti buang sampah pada tempatnya, ya, kemudian menanam pohon, kemudian mengurangi sampah plastik, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu wujud sebagai kita sebagai khalifah di muka bumi, khalifah di muka bumi. Wa akhosna wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah itu. Terus kehidupan dalam mengelola ilmu dan teknologi. Ya, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu sejajar dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjukkan derajat kaum muslimin dalam bentuk pribadi yang ulul albab ya. Dalam surah Ali Imran ayat 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, yaitu ilmu pengetahuan itu adalah ulul albab ya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ya ini ulul albab. Jadi bukan keseimbangan antara menguasai ilmu pengetahuan dengan menguasai ilmu agama itu sangat bagus sekali. Terus setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuannya yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberi peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad dan dakwah. Terus menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu ya dan menguasai teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan yang di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam ya, seperti dalam hadis itu kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim ya. Ya, jadi agar apa? Agar peradaban Islam itu maju ya. Peradaban Islam dahulu itu maju karena ilmu pengetahuan ya. Adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kemudian yang terakhir, kehidupan dalam seni dan budaya. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah. Lagi-lagi seni itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara, disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, harus disalurkan sesuai jiwa ajaran Islam. Seni rupa yang merupakan objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah atau boleh bila untuk kepentingan sarana pengajaran ya, ilmu pengetahuan dan sejarah seperti kayak patung manusia untuk pelajaran IPA kan itu boleh-boleh saja dan lain sebagainya ya, karena itu untuk pelajaran, untuk pendidikan. Tetapi akan menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa isyan ya atau kedurhakaan atau kemusyrikan. Misal patungnya dibuat untuk disembah, nah itu tidak boleh. Patungnya untuk disembah itu tidak boleh. Atau patungnya itu mengandung hal-hal yang bersifat nafsu atau hal-hal yang bersifat negatif, nah itu tidak boleh. Makanya itu menjadi haram. Jadi patung itu
maupun lukisan juga ya, itu hukumnya boleh, tapi bisa boleh ya bila untuk kepentingan pengajaran atau pendidikan, tapi bisa menjadi haram jika itu mengandung kemusyrikan atau mengandung hal-hal yang negatif. Terus seni suara, seni sastra dan seni pertunjukan pada dasarnya boleh juga ya menjadi terhalang manakala seninya dan ekspresinya menjurus pada pelanggaran norma-norma agamanya. Jadi ada hal-hal yang negatifnya, adalah pornografi dan sebagainya, itu haram. Kemudian yang D, menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan Islam. Sastra Islam ini sangat sangat dianjurkan sekali, didukung sekali oleh Muhammadiyah. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kesembilan, penerapan kehidupan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkannya? Yaitu cara-caranya itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian hubungannya harmonis ya intern dan hubungannya harmonis inter dan antar anggota keluarga. Terus toleran dalam berteman dan bertetangga, kriteria pemimpin yang pantas diteladani, lomba kebersihan dan keindahan kelas. Ya, ini cara-cara untuk menerapkan kehidupan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Terus membuat lirik dan melakukan lagu Islami. Ya, terus menulis kaligrafi yang mengandung pesan moral dan juga membaca Al-Quran dengan tartil, benar, makhraj dan tajwid. Ini adalah apa namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya, merupakan tuntutan yang dapat dikembangkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, caranya ini tadi ya, pendekatan melalui sekolah dengan diskusi bermain peran praktek ya. Pokok materi diskusi dan tema bermain peran meliputi ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.